Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzuki Hasibuan dari Angkatan 39 Kelompok 4 akan menjabarkan mengenai mata diklat etika publik. Di mana etika publik ini memiliki 3 kegiatan belajar. Yang pertama itu kode etik dan perilaku pejabat publik. Di dalamnya terdapat pengertian etika, pengertian kode etik aparatur sipil negara, nilai dasar etika publik, definisi dan lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik, dan kompetensi perilaku pejabat publik. Adapun pengertian etika adalah etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik, buruk, atau benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Sedangkan yang moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik dan atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun pengertian kode etik yaitu adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kode etik aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir yaitu nomor 12, yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sekarang kita memasuki nilai-nilai dasar etika publik. Nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nomor 12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar norma yang menentukan baik, buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang
pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika. Modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi ketindakan integritas publik. Untuk kegiatan belajar 2, kita akan membahas mengenai bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan dan atau legitimasi kebijakan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Untuk kegiatan belajar 3, kita akan aktualisasi aparatur sipil negara. Nah, itu ada bagian-bagiannya, yaitu pemanfaatan sumber daya publik. Yang kedua, absen sidik jari. Yang ketiga, penerimaan tenaga honorer. Yang keempat, pemberian hadiah atau cenderamata. Yang kelima, konflik kepentingan dalam pengelolaan. Yang selanjutnya, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, whistleblower atau membocorkan informasi, dan lanjut pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, dan terakhir tokoh yaitu Baharudin Lopa, seorang penegak hukum yang jujur. Menggunakan helm merupakan bagian dari etika publik karena mengutamakan keselamatan berkendara. Action penerapan etika publik yang lain yaitu melaksanakan perintah atasan, karena kita sebagai bawahan harus patuh kepada atasan.